Ketika berhadapan dengan masalah motor yang sulit dinyalakan, kamu dapat menggunakan 5 faktor yang kemungkinan menjadi penyebabnya. 5 faktor yang dimaksud adalah motor yang sulit di starter bisa terjadi ketika terdapat permasalahan pada busi. Busi pada sepeda motor memiliki fungsi krusial. Perangkat ini bertugas untuk melakukan konversi dari tenaga listrik menjadi percikan api. Selanjutnya, percikan api ini digunakan untuk memulai pembakaran campuran antara bahan bakar dan udara pada ruang mesin. Saat busi rusak, secara otomatis pembakaran di dalam ruang mesin tak bisa dilakukan. Kerusakan pada busi motor dapat kamu ketahui dengan melihat kondisi fisiknya. Biasanya, busi yang soak memiliki ujung yang terlihat berwarna hitam pekat. Selain itu, kamu juga dapat melihat celah busi yang longgar. Lalu, bagaimana cara mengatasinya? Problem ini dapat kamu selesaikan dengan cara mudah. Cukup dengan menggantinya dengan busi cadangan. Problem pada busi harus Moladiners perhatikan dengan serius. Masalah ini memang terlihat sepele. Namun, kalau kamu tetap menggunakan busi yang sudah soak, problem yang muncul tidak hanya pada mesin yang sulit dinyalakan. Pada berbagai kasus, masalah ini bisa menjalar ke komponen kelistrikan lainnya, termasuk di antaranya adalah pada bagian kiprok serta koil. Motor yang sulit di starter juga dapat disebabkan karena adanya masalah pada bagian karburator. Sebelum menjelaskan lebih jauh, kamu perlu tahu bahwa karburator tidak hanya ada pada motor keluaran lama, tetapi juga bisa dijumpai pada motor terbaru yang berteknologi injeksi. Pada motor injeksi, terdapat komponen yang disebut throttle body yang fungsinya sama dengan karburator. Hanya saja, kamu perlu memperhatikan bahwa karburator memiliki prinsip kerja yang berbeda dengan throttle body. Kedua jenis komponen ini sama-sama berfungsi untuk melakukan pengaturan jumlah bahan bakar serta udara yang menuju ke silinder mesin. Perbedaannya hanya terletak pada keberadaan komponen injektor yang dimiliki oleh throttle body. Ketika karburator mengalami permasalahan, proses pembakaran yang terjadi di dalam ruang mesin tidak bisa berlangsung secara sempurna. Bahkan, pembakaran tersebut juga bisa mengalami kegagalan dan berimbas mesin tak mau menyala. Untuk mengatasi permasalahan ini, kamu dapat memanfaatkan tuas coke yang menempel pada karburator. Tujuannya adalah untuk memperbanyak asupan bahan bakar yang menuju silinder. Aki yang soak juga bisa menjadi penyebab kenapa motor sulit dinyalakan, khususnya pada motor keluaran terbaru yang menggunakan sistem injeksi. Ketika aki mengalami masalah, bisa dipastikan bahwa seluruh sistem kelistrikan tidak akan berjalan, termasuk di antaranya adalah bagian elektronik kontrol unit, ECU. Pada motor injeksi, ECU punya peran untuk memerintah fuel pump atau pompa bahan bakar untuk mengalirkan bahan bakar menuju injektor. Ketika ECU tidak bisa bekerja dengan baik, otomatis motor tak akan bisa melakukan pembakaran karena tidak ada asupan bahan bakar menuju injektor. Memeriksa kondisi klep juga perlu kamu lakukan saat mengalami masalah motor yang sulit dinyalakan. Klep merupakan bagian yang terletak di antara karburator atau throttle body dengan silinder mesin. Ketika kamu mendapati kondisi klep yang terlalu renggang, asupan bahan bakar yang masuk menuju ke silinder bakal kurang dan mengakibatkan kegagalan pembakaran awal. Korsleting yang terjadi pada sistem starter juga bisa menjadi penyebab motor sulit dinyalakan. Kamu dapat mengetahui ada tidaknya korsleting dengan melakukan pemeriksaan secara sederhana.
Pastikan bahwa tidak ada bekas kabel terbakar pada sistem starter. Kalau Moladiners menemukan noda hitam yang merupakan bekas kabel terbakar, cara untuk memperbaikinya sangat mudah. Caranya tinggal membersihkan kerak bekas terbakar dan memasangnya pada posisi yang jauh dari logam mesin. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari korsleting kembali terjadi. Itulah informasi mengenai 5 penyebab motor yang sulit dinyalakan beserta dengan cara mengatasinya. Biar kamu dapat terhindar dari permasalahan yang menjengkelkan ini, pastikan untuk melakukan perawatan kendaraan dengan baik. Lakukan servis secara rutin untuk memeriksa kondisi motor secara menyeluruh. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat buat kita bersama. Jangan lupa like, komen dan subscribe agar saya tambah semangat lagi buat video.